Oke, cek sound. Kuning kuningnya gigi. Selamat datang kembali di Ngopi Ngobrol. Cahaya ilahi. Oh, nah gue kira mau dijemput. Jadi buat bapak yang belum tahu, kenapa bapak ada di sini? Kenapa? Banyak yang request, Pak. ada. Tolong hadirkan Mr. Kamen Rider Man, alias Ritual Halim Man, katanya, iya. untuk bahas. Nah, sebenarnya suruh bahas satu, Pak. Apa tuh? Kamen Rider Matahari Hitam. Wah, matahari hitam. Iya. Yang kita akan bahas adalah Kamen Rider Black Sun. Ya. Jadi saya di terus-terusan tuh di channel saya yang gaming dari kemarin tuh ada aja. Setiap gue mau nonton waktu nggak ada. Terus ya biasalah kesibukan orang punya anak ya. Terus pakai hack lah segala macam kemarin. Baru sekarang akhirnya kita punya kesempatan. Benar sekali. Ini yang kalian pingin kan? Yang kalian pingin kan? Subscribe dulu, subscribe. Gila, subscribe dulu. Jangan lupa subscribe ke Captain Justice lah. Captain Justice. Iya, ya. Captain Justice. Kamen Rider Black Sun, Pak. Sebelum kita bahas nih, gue pengen kasih lu pada dulu pengetahuan gue tentang Kamen Rider. Benar, boleh. Alias kalau bahasa orang-orang seperti saya, alias apa bahasa India kunonya ya, tua ya. Itu dulu kita ngomongnya tuh Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam RX. Yoi, Satria Baja Hitam RX gitu. Jadi intinya adalah itu dulu ada sebuah baja hitam yang naik motor Satria, intinya gitu. Motor belalang, motor Bukan belalang. itu ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan, motor Maksudnya Satria tuh dulu pakai dulu itu namanya Satria Baja Hitam. Benar. Itu adalah sebuah acara, kalau saya bilangnya acara berantem dengan nenek. Berantem dengan nenek. Karena dulu gue inget banget itu kalau nggak salah jam 4 sore di TPI. Nenek gua, iya. Padahal Sinetron. Rosalinda. Oh, Rosalinda. Oh iya. Itu jam 5, Wan. Oh iya, serius. Rosalinda tuh jam 5, Wan. Anjir ya. Tapi nenek gue remote sini dari jam 4. Ya astaga. Kalau gue bilang kan manggilnya Mbak Uti kan. Mbak Uti, kan jam 5 Mbak Uti. Ini jam 4 ini dulu Satria Baja Hitam RX. Enggak, nanti Mbak Uti ketinggalan Rosalinda. Diganti ke SCTV dulu dari jam 4. Oh iya. Iya, jadi dulu itu adalah acara berantem dengan nenek ya guys ya. Nah, ya, dulu pengetahuan tentang Kamen Rider tuh sebenarnya off aja gitu. Yang dulu tuh yang gua nonton banget pas kecil tuh literally Kamen Rider alias Satria Baja Hitam RX. Oh iya. Kamen Rider RX, Pak. Kamen Rider Black. Ya literally lagunya itu Satria Baja Hitam RX gitu. Gua dulu mainannya punya semua, Pak. Oh iya. Dari mulai yang itu terus yang segini tingginya nih. Itu mirip banget. Dan mohon maaf gue cari sekarang yang mirip banget. Nggak dapat. Nah, kebanyakan mohon maaf palanya gede, kegedean menurut gue. Balik lagi, ternyata kemarin baru saja anniversary, Pak. Baru saja anniversary dan keluar mainan barunya lagi. Kan? Iya. Yang kemarin lu beli ternyata itu belum anniversary. Makanya proporsinya jelek. Makanya ada baru lagi anniversary terbaru keluar mainannya. Sama yang Kamen Rider Black Sun ini. Gitu. Harganya pasti lucu. Enggak sih, enggak mahal-mahal. Berapa kira-kira? 1 juta. Oh iya, itu mahal sih. Iya kan ada yang 3 juta, 5 juta. Lu mau tahu nggak dulu yang itu jelas itu kualitasnya. Ini satu lagi. Kualitas plastik mainannya dulu. Ya bagus banget. Oh, bagus banget. Dulu gue ingat banget mobilnya segini, orangnya segini, motornya bisa dinaikin segini. Ya lu bayangin segini gitu, 25.000. 25.000 zaman dulu. Itu tahun 90. Iya, itu aja. 4. 25.000 zaman dulu tuh udah ratusan ribu zaman sekarang kayaknya deh. Iya. 700 itu sejuta iya. 25.000 guys ya. Saat ini ada ngetik nih, oh masa sih bohong. Ya Allah, 25.000 zaman dulu. Robot-robotan yang gede segini. Gue dulu apa? Power Ranger tuh kalau dia jadi robot gede apa namanya? Megazord. 25.000. Semuanya gue beli pet labor. Dulu ada segini itu which yang bagus banget dan gobloknya gue kasih kakak kelas. Pet labor terus mega apa tadi? Megazord. Gue kasih kelas tolol banget gitu. Itu sekarang harganya berapa? Megazord gue beli cuma 4 juta. Iya, 4 juta. Yang kita rakit kemarin. Iya di Comic Con. Iya. Dulu 25.000 guys. Dan pastinya kalau mau jujur mohon maaf nih, bagus dari dulu. Iya, bagus banget. Gila nggak? Itulah ya. Tapi anyway, ya itu dia. Gue dulu pengetahuan dan pengalaman tentang Kamen Rider tuh Satria Baja Hitam. Dulu gue koleksi banget, Pak. Gue pernah beli ya. Yang mungkin yang versi KW-nya dulu ya. Ada yang KW yang banyak. Oh iya, tahu yang banyak. Yang banyak. Ada itu. Terus yang paling langka dan paling susah dulu dicari adalah sepupunya.
yang silver. Nobuhiko. Iya. Shadow Moon. Shadow Moon ya, Shadow itu Moon. susah banget nyarinya. Abis terus dulu gue karena tinggalnya dulu kan gue di Cilincing Jakarta Utara. Itu gue kalau pergi ke mall itu dulu Mall Kelapa Gading namanya. Oh, mau kapan? Dulu ingat banget tuh, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, Petra Toys. Dulu Petra Toys nama itu ya. Sebelahnya abis itu nggak lama ada Toys R Us, tapi Petra Toys dulu abis terus Shadow Moon. Semua bocah-bocah beli duluan, makanya gue apa sih telat kan abis kan gitu. Ntar orangnya bilang ntar ada stoknya minggu depan Bu, abis lagi. Jadi orang pada beli penjahatnya malah, karena lebih keren. Jujur aja dulu, matanya hijau ya. Iya, matanya hijau, abu-abu gitu. hitam. Nah udah nih, jadi abis itu ya jujur aja gue kamera dari lain nggak nonton. Jujur aja. Iya, Baru si Babang Cikungunya ini tadi ngasih saya di Prime. Jadi kalau teman-teman punya Amazon Prime Video ya, itu bisa nonton Kamen Rider Black Sun. Nah sekarang saya mau nanya dulu, kalau Bapak nonton semua kayaknya Kamen Rider. Oh dari gerakannya udah manly man. Gini dulu dong. Oh gini dulu nih. Set gitu. Set. Hentai. Oh hentai. Lupa gua. Oh hentai. Jadi sebenarnya kalau Kamen Rider itu puncaknya itu tuh tahun 2020 apa 2019 gitu. Jadi kan ada kan sekarang Kamen Rider tuh ada era-eranya lah, ngikutin era-era Jepang. Jadi ada Showa, terus ada Heisei. Nah, sekarang masuk ke era Reiwa gitu. Terus? Nah, yang sekarang ini gimmicknya kebanyakan Pak, bener deh. Mainan. Kalau zaman dulu berubah, berantem, kelar kan. Zaman sekarang berubah, berantem, kalah, ganti form, berantem, ganti lagi, menang gitu. Formulanya gitu. Penjualan mainan. Jadi jual mainan. Karena gue inget banget lu kamera ya bukan baju hitam RX aja, gue punya tuh yang sabuk sama pedangnya. Iya. Sama helm yang bukan helm sih, yang cuman gini dong pakai tali itu. Jadi itu, dulu aja udah ngerasa kayak, gue nih kesetel baju hitam. Iya itu keren banget. Makanya jadi kalau gue kan bikin superhero lokal nih. Captain Justice itu. Oh ya, Captain Justice ya. Iya, mereka yang nonton Kamen Rider bilang, "Bang, kok nggak berubah jadi yang lain?" Disangka murah gitu. Ada upgrade, udah pengen kayak Digimon kan, upgrade mana nih gitu kan. Kok nggak upgrade? Justice jadi berubah jadi Justice Man. Justice RX ya. Justice RX. Jangan XXX aja. Apa tuh maksudnya? Sih, gitu kan. Tapi maksudnya film XXX, filmnya si siapa dulu tuh? Apa? Si yang gundul Fast Furious kan dulu XXX tuh filmnya, apa tuh? Triple X. Iya Triple X. Filmnya. WWE. Triple H. Oh, Triple H. Hentai. Oh, itu salah. Solid. Jadi maksudnya gini, yang pengen gue tanyain, kalau Satria Baja Hitam RX, yang tadi Yugo suka nonton tuh dulu, itu dia ke Satria Baja Hitam ke berapa? Dia itu, jadi kita ini paham tentang dia itu mepet ke Heisei. Jadi kan ada Showa. Showa tuh Ichigo, Nigo, Fitri dan yang lain-lainnya. Itu maksudnya bulan awal apa gimana? Iya, tahun awal. Awal Kamen Rider tuh Ichigo namanya, bukan RX. Kan orang pahamnya Satria RX kan, karena di Indonesia yang dulu itu. Iya. Kamen Rider Black itu dia tuh berada di pertengahan Hera Heisei. Yang akan kita bahasin yang Black. Nah, tapi booming ya tengah. Sebelum pergantian. Sempat hiatus dulu tuh Pak, karena Kamen Rider mulai nggak laku. Akhirnya dibikin Black, bagus ya. Habis itu muncul ke Kuga, tahu Kuga nggak yang merah? Enggak, ya udah. Pokoknya Kuga. Itu sebelum apa sesudah? Kuga setelah Black RX. Setelah Black RX. Iya, setelah Satria Baja Hitam. Nah itu booming banget tuh. Akhirnya tiap tahun ada Kamen Rider. Itu tahun berapa tuh? Kalau Kuga tuh tahun 2001 deh, kalau nggak salah. 2001, iya. Lama-lama ya. Tapi Kamen Rider Black kalau nggak salah 95 kan ya? Apa 97? 9, gue lupa. Pokoknya gue yang RX. Pokoknya sempat hiatus dulu deh. Iya. Abis Black RX. Dan gue ingat banget di RX aja kan sempat kedatangan yang Blacknya kan dulu. Iya. Jadi bintang tamu gitu kayak. Jadi dua. Bantuin. Gitu. Nah terus anniversary dibikin lah Black Sun. Kita mulai masuk ke Black Sun nih. Jujur aja ya, kalau gue, seperti dari lo tahu ya, paham tentang Kamen Rider sendiri gue tidak terlalu banyak. Iya.
Tapi justru jadi bagus. Jadi ada dua sisi di sini untuk menilai. Yang gue nilai langsung aja, Pak. Iya. Pas lu tadi itu kan gue nonton, gue jujur baru nonton episode 1. Karena itu sesibuk itulah saya. Bukan sesibuk itulah saya. Pakai kayak pulang kemarin. Iya. Tambah lagi. Nggak bisa tidur, iya, nggak bisa tidur. Iya. Tambah lagi ada mainan baru AI. Tapi anyway, intinya adalah pas nonton tadi, selama nonton, itu kalau salah satu episode tadi itu sekitar 40 menitan ya. 40 menitan. Selama nonton ujung-ujung, gue goblok-goblokin Hollywood. Belum pada nggak ngerti, emang apa hubungannya bang? Jadi gini ya, gue itu kan dikit-dikit, nggak juga selalu banget, dikit-dikit itu ngikutin yang namanya sinematografi Jepang ya, serial, terutama serial sih. Gue malah film Jepang tuh malah jarang ngikutin gue, karena mohon maaf gue dulu kan gue mulai sering nonton serial Jepang, film Jepang itu pada tahun 2014-an sampai 2016-an, which is masa-masa jomblo yang sejomblo-jomblonya gitu kan. Jadi banyak waktu ya gue mulai tuh lihat serial Korea, Jepang gitu kan, biasa tuh. Kesimpulan gue pada saat nonton serial Jepang pada saat itu tuh kayak yang tadi gue bilang sama lu, bahwa secara sinematografi ya kayak sinetron Indonesia gitu kan. Dan secara acting, kalau bahasa gue ya itu kayak bahasa actingnya tuh kayak anime gitu, yang agak sedikit lebay. Jadi gue nganggapnya kayak walaupun ini serial TV, tapi gue ngeliatnya kayak anime tapi di realistisin gitu kan gitu kan. Jadi gue ekspektasi gue sangat rendah pas tadi mau nonton Kamen Rider ini gitu kan. Udah nih. Terus pas nonton gue goblok-goblokin Hollywood. Maksud gue gila loh guys. Lo selama ini gue di ngopi tuh suka protes kan. Ada apa dengan film-film zaman sekarang, terutama Hollywood? Fase kadang-kadang berantakan, cut-to-cut sembarangan. Ini film ini miliaran dolar loh, ini dolarnya modalnya ratusan juta dolar bahkan. Iya. Kok bisa? Cut-to-cutnya, editingnya kayak diedit sama YouTuber gitu kan. Bener. Sementara Kamen Rider tadi di ujung ke ujung ini, kalau misalnya lu selalu tanya, bang maksudnya fase yang bagus, yang ini tuh kayak gimana sih bang? Ini Kamen Rider Black Sun, benar. Kalau secara fase, ya kan gua waktu itu pernah kasih contoh kan di ngopi yang Black Adam kan. Black Adam itu contoh fase cepat, tapi diedit dengan rapi. Bener. Itulah kalau lu mau tahu fase cepat tapi edit rapi, Black Adam. Padahal itu film hiburan. Black Adam, bener ya? Black Adam ya? Iya bener, iya itu rokok maksudnya gitu. Black Adam apa Shazam? Black Adam. Black Adam. Kalau Shazam yang kedua kemarin gue nonton tidur. Demi Allah gue tidur. Masa sih? Itu nggak, gue nggak ngerti deh, itu sutradara entah. Ya kalau gue lihat sih ada antara sutradara sama editor juga sih. Yang beberapa ini tidur gue di tengah atau kenapa. Tapi sebenarnya kalau yang gue heran sebenarnya di Hollywood itu yang tadi yang kalau misalnya ngomongin Shazam sama Thor Ragnarok tuh. Thor Ragnarok iya. Itu kan seharusnya penonton makin tahun kan makin dewasa, disuguhin yang makin dewasa ya. Ini anak kecil. Setuju. Kayak Toto kuda poni ya kan. Setuju. Tahu dia dansa si Zeusnya gitu. Toto dikasih kekuatan bocil-bocil menang lawan. Itu saya setuju. Dan juga kayak sama sempatnya ya, mohon maaf ya kalau yang saya sama kemarin nambahin lah AMG ya lah. Udah gitu di tempat yang nggak. Iya. By the way gue juga banyak loh ya nonton film-film yang ada, mohon maaf ya, LGBT segala macam. Game of Thrones deh. Game of Thrones. Ada nggak ributin tentang? Nggak ada LGBT, nggak ada karena secara alami aja kayak seolah-olah kita lagi nonton keadaan emang di film itu kayak gitu loh. Iya. Nggak ada paksaan, nggak ada kayak dipaksa, nggak ada apa. Atau kayak ini yang di Prime juga yang superhero apa? The Boys. The Boys. Iya, The Boys bagus. The Boys. Ada yang protes, paling sih juga banyak kayak gitu. Tapi karena The Boys itu kadang-kadang ikut politik, kadang-kadang anti politik, jadi lucu aja gitu. Dan jadi realistis. Jadi kita nonton, ya udah kalau di AG ya udah. Ya udah, pakai gitu kan. Cringe gitu. Nggak usah pakai cringe yang maksa gitu gimana. Nah lagi-lagi kita balik lagi ke Kamen Rider Black Sun. Secara sinematografi, secara acting. Iya, rapi sih. Cakep. Gue baru nonton episode 1 loh. Sumpah baru episode 1 ini. Tapi gue langsung, langsung kita ngopiin episode 1 ini cukup nih gue. Gue udah bisa dapat vibe-nya, dapet. Gila. Sinematografinya dong. Bagus sinematografinya. Banyak one shot yang juga panjangnya ini. Tapi juga secara fase rapi. Actingnya bagus. Cuman ada satu aja tadi acting si anak cowoknya pas lagi itu nggak apa-apa, terlalu santai. Tapi sisanya semuanya bagus banget. Ini serial mahal, kelihatan mahal gitu loh. Visual efeknya rapi. Mohon maaf, Shazam kemarin yang terakhir gue nonton ya, Shazam yang kedua kemarin, yang pas adegan di awal-awal tuh nyelamatin di jembatan hancur itu, ya elah visual efeknya banyak yang kacau banget. Ya mohon maaf ya, gue kan dulu main visual efek ya tahu banget ya elah ini mah wah ini bayar murah nih. Atau deadline kacau. Iya, deadline-nya kacau misalnya. Ya itulah ya, makanya gue selama nonton gue malah kayak ngecek-ngecek Hollywood malah.
Iya, ada mau jadi Kamen Rider The Rock. Gue malah gitu Hollywood, gue malah kayak Hollywood. Sementara Jepang udah, gue kaget aja gitu. Karena terakhir gue nonton serial Jepang tuh ya 2016 gitu kan. Sekitar ya 5 tahun lalu juga sih, 7 tahun lalu. Tapi pas nonton sekarang, udah berubah jauh. Berarti lo harus fotografi Jepang. nonton Alice in Borderland. Wah, gue belum nonton. Jadi pengen nonton lagi, gue. itu bagus banget Alice in Borderland. Gitu ya? Plot twist-nya bagus. Kalah Squid Game. Banyak yang Mohon maaf soal Apa? Squid Game nih. Kenapa? Gue kan nonton Squid Game. Iya. Ya karena viral kan. Iya. Ya Squid Game termasuk yang secara fase kok berantakan sih jujur aja. Setuju nggak lo? Kalau gue menurut gue biasa aja sih. Itu dia makanya. Kalau gue kenapa bisa bilang biasa aja, juga setuju sama lo karena di beberapa episode, mohon maaf, awal-awal kayak, apa nih gitu kan. Tapi lama-lama kok pas nonton, ya itu yang gue sebut fase. Actually gue belum tahu sih. Kalau menurut lo gimana Kamen Rider ini? Episode 2, 3 sama bagusnya nggak? Kalau episode 1 sih bagus banget jujur aja. Bagusnya sama, cuman kalau dari segi cerita ada minusnya sedikit. Oke, nah ini kan sudut pandang orang yang ini coba yang gimana? udah selesai nonton. Oke, gimana? Jadi kan spoilerin lu nggak apa-apa dah. Jadi kan kalau zaman dulu lu ingatnya Gorgom apa? Kalau zaman dulu. Gorgom itu yang ini bukan sih musuhnya, yang musuh yang utamanya yang superior gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau di yang Black Sun ini tuh dia diceritainnya cuman jadi ya itu yang tadi lu lihat, organisasi di bawah pemerintahan manusia. Jadi nggak overpower, nggak sepowerful itu buat berimpact ke manusia gitu. Oke. Iya, cuman itu doang sih minusnya. Tapi yang gue tangkap minusnya itu gue ngerti. Iya. Karena dia mau bikin realistis. Benar, mau dibikin Bapak realistis. ingat zamannya dulu Kamen Rider yang zamannya gue saat Satria Baja Hitam RX itu, setiap mau berantem aja dia harus ke tempat urukan tambang. Iya. Itu kan benar banget tuh. Wow, kita mau berantem. Yuk, kita ke tempat urukan tambang dulu. Iya. Berantem di situ. Baik ya sebenarnya. Baik. Penjahatnya juga, iya yuk, sini kota, yuk gitu. Kota di lo, tempat urukan tambang. Kalau sekarang kan yang ke satu aja tadi gila gore banget. Udah gore di tengah kota, di pinggir jalan. Iya, tadi. Coba kalau dulu kan, sebentar, henshin, toto lu, di mana ini pindah tempat, urutan tambang. Sama ini sih, kan Perbedaan. itu yang kalau lu tonton kan itu sinematik banget kan. Sinematik Jadi banget, vibes ya. Kamen Rider-nya kurang. Oh, Jadi kan yang namanya Kamen Rider ya itu tadi lu bilang ditambang di mana. Iya. Terus long shoot yang berhenti Gorgom, terus di zoomin, itu nggak ada. Oh iya, gitu-gitunya. Tapi ada di ini bang, di scene Kamen Rider. Yang ini trailer yang kemarin yang tadi gue tunjukin. Oh, yang movie yang lu bilang yang pertama ya? Iya, Kamen Rider Ichigo remake. Oke. Ya mungkin itu karena orang banyak protes. Iya, jadi mungkin kali ya. dimasukin. Iya. Oh, gitu. Gitu. Kayaknya nih kalau gue bilang ya, berarti Kamen Rider Black Sun ini literally dan lu bilang kan kebetulan ini yang jadi naik lagi kan yang booming kan? Iya. Kayaknya ini mau emang sengaja dibikin realistis, mau nangkep orang-orang yang kayak gue yang udah lama nggak nonton atau penonton baru. Iya. Ngerti nggak lu? Bener. Yang awam, udah ini nih Kamen Rider kayak gini keren nih. Mungkin gitu. kalau misalkan orang awam nonton bagus-bagus aja. Iya, udah gitu kayaknya ini kan keluarnya barengan kayak bukan pakai ya, maksudnya barengan kurang lebih sama kayak The Boys kan. Iya kalau nggak salah deh. Di antara The Boys lagi booming kan tuh, maksudnya yang sesuatu hal yang berbeda gitu loh dibikin. Jadi dia bikin Kamen Rider yang beda dulu nih buat nangkap orang-orang yang baru nih. Soalnya kan juga di Amazon Prime kan, orang Inggris juga bisa nonton. Sama lagi sama The Boys actually. Iya boleh-boleh bisa nonton Oh juga. iya benar. Gitu. Benar. Cuman tapi ada beberapa kesamaan juga. Apa tuh? Yang nanti lu nonton sendiri aja, baru kita bahas lagi. Kesamaan dari apa nih? Ya dari segi ini, dari segi referensi material yang ada di zaman dulu. Kalau lu masih ingat. Iya. Jadi kalau misalnya nonton, gue inget nih dia kayak gini gitu. Iya. Yang tadi lu bilang di ending juga ada sesuatu surprise ada gitu surprise. ya? Oke. Makanya gue bilang tadi gue sengaja sama Ridwan. Nah, gue nggak mau nonton dulu, gue mau menikmati nih. Benar. Kalau gue demen sesuatu, gue akan menikmati. Gue akan, jangan lu, gue tonton dulu gitu. Asik. Sama Alice Borderland ya? Alice itu di in Netflix kan tuh ya? Itu di Netflix. Itu bagus banget. Waduh, boleh sih. Jauh lebih bagus dari Squid Game sih. Ya jujur aja Squid Game itu sih kalau gue. Biasa aja. Fasenya karena fasenya gue bilang berantakan sih. Awal menarik. Kayak, apa nih ada orang ini. Lama-lama kok lama-lama main game. makanya which is itu kan gori ya. Tapi yang banyak suka anak-anak ya karena emang gue ngeliat kayak gue lagi nonton cucu tren aja. Maaf ya. Kalau benci mas ya masih tren. Bukan benci maksudnya. Nggak benci. Nggak benci. Gimana ya? Berarti bisa dong nanti kita live stream guys, tagih guys. Aduh, jangan lah kalau bisa ya. Tapi intinya saya suka. Nih, mantap.
Jadi gue nggak akan lama-lama nih ngopi kali ini karena gue bener-bener mau bahas dari sinematografi dan gue tuh pengen, mungkin ada lu yang kayak gue ya, yang bang gue belum pernah sama sekali nonton kayak serial Jepang, apalagi Kamen Rider. Dan satu hal yang gue suka dari serial ini, gue itu lupa sama sekali tadi pas di awal, ya kaijin lah apalah gitu kan di awal-awal nih sedikit spoiler kali ini ya, tapi nggak terlalu spoiler banget karena awal banget ini, literally di awal-awal tuh kayak kaijin harus berdampingan dengan manusia. Gue tuh kayak siapa kaijin gitu kan, apa ini gitu kan, terus dijelasin pelan-pelan gitu. Kaijin itu adalah monster yang bisa berwujud jadi manusia tapi udah berbaur dengan kita. Jadi kaijin ini sebenarnya dia bisa jadi monster berubah tapi bisa juga jadi nyamar jadi manusia gitu kan, terus berbaur sama kita. Tapi ada juga pihak yang menentang, nggak mau sama kaijin segala macam. Tapi gue dibikin di situ sama serial itu pelan-pelan larut gitu di dalam ceritanya. Terus gue jadi peduli gitu, gitu loh. Gue paling suka kalau ada suatu serial atau film yang ya bikin gue masuk ke dalam film itu. Iya benar. Gitu loh. Gue juga episode awal gitu. Gitu kan? Iya. Gitu kan? Gue malah benci manusia jadi. Makanya gede apaan sih? Enak banget manusia. Berisik gitu makanya. Berisik. Itu literally perasaan yang gue dapat dari pertama kali dulu nonton filmnya Steven Spielberg. Judulnya Ready Player One. Oh tahu gak? Tahun 2019. Itu yang bikin gue nembak si Andra film itu. Oh iya. Sumpah. Oh yang itu ya, yang kalau aku punya kesempatan. Iya. Janganlah hidup di dalam game terus kan. Dia kan itu gitu. Iya. Tapi yang bikin gue terkesima dengan film itu adalah di awal-awal kan ini film langsung dilihatin kan tentang dunia game, teknologi yang maaf ya, untuk gue kan saat itu umur 30 tahun udah termasuk golongannya ya milenial lah. Oh kirain boomer. Gue jujur aja ya, gue milenial emang milenial yang ke arah boomer sih gue pasti. Gaptek setengah mampus ya kan kemarin. Tapi intinya adalah gue tuh udah gitu. Pas di awal-awal dikasih lihat bahwa Ready Player One ini ceritanya tentang gamer udah gitu apa tuh VR gitu ya elah. Aduh nih Steven Spielberg yakin nih kayak ginian dia sutradarain. Gue bakal tertarik ini. Tapi ternyata gue dibikin peduli sama karakternya semua. Itu bukti sutradara jago. Suatu hal yang lu nggak ngerti aja dibikin orang tuh tertarik. Itu sutradara jago. Makanya gue bilang kayak wah ini jago gitu. Itu perasaan yang gue nonton tadi pas nonton Black Sun sama kayak dari Player One. Awal-awal tuh kayak apaan sih ya kaijin apa nih gitu kan. Gitu kan. Itu bagus pelan-pelan gitu. Baru juga kemarin lu banyak request kan, bang season 2 bang, ya lu dari komentar gue sama Gemma udah tau lah kan, gue udah bilang Oscar, udah lemparinnya udah Oscar ke mukanya. Tapi kayaknya emang di situ udah nggak peduli sama serial yang sebelum ini. Tapi tetap pendapat gue 10 dari 10. Ibu angkatnya itu loh, itu langsung. Jadi gue penilaian gue kalau film mungkin sekitar 4 dari 10 ya. Tapi ibu angkatnya itu bikin 12 dari 10. Kenapa tuh? Hot banget. Kalau menurut gue yang bikin 10 per 10 apa? Miss Mary Marvel. Yang cewek, sama. Yang pakai kacamata. Dua-duanya sama ibu angkatnya kalau gue. Iya. Itu udah 12 makanya. Gue 15. 15. Itu dua gabung jadi 15. Benar. Dan tapi disclaimer dulu nih, gue suka Shazam 2. Dia suka Shazam 2. Dan disangka gue ikutan haters. Oh iya, dia beda pendapat berarti. Beda. Gue suka. Maksudnya secara fase gue setuju, tapi gue tetap suka. Iya makanya. Iya. Kalau gue sukanya dari arah yang berbeda kayak iya. Ceritanya oke lah, cuman ya itu apa sih unicorn itu lah. Iya, sama kalau gue fase-fasenya sih. Fasenya ya. Tapi secara gini, ada film yang gue ngerti script writer maunya apa. Iya. Tapi kadang-kadang sutradara, editornya itu wah nih nggak ngerti nih. Iya. Sama visual effectnya sih kalau gue. Ada beberapa yang. Iya, kalau tapi emang dari Shazam 1 sih. Iya. Shazam 1 visual effectnya agak-agak kurang. Agak-agak ya. Kurang modal. Kayaknya. Blue Beetle tapi bagus Blue Beetle. Blue Beetle dong. Makanya itu kayaknya emang gara-gara mau diganti James Gunn, budgetnya dipindahin. Kurang asem. Lah kan tau gak sih yang pemeran Shazam marah-marah di TikTok? Ya gue setuju sih kalau marah-marah sih. Ya sekarang gini, ini gue jujur aja ya. Bahkan yang gue suka nih ini jadi kemana-mana. Tapi maksudnya ada nyambungnya lah secara sinematografi ya. Nyambung. Justice League Snyder Cut yang Snyder Cut. Iya Snyder Cut. Ya secara visual effect jujur aja banyak orang kan bilang, lebih bagus daripada yang itu. Ya sebenarnya sama aja sih secara kualitas. Sama aja. Ya maksudnya kalau dibandingin sama Marvel jauh. Iya. Marvel aja, mohon maaf nih. Ya sih, Hulk gue liatin, banyak berantakan juga sih. Jujur aja. Wakanda 2.
Gue nonton kan? Sama sih. Kalau gue tidur siang. Kalau gue protes Wakanda lebih ke sutradara sih. Kenapa sutradaranya? Ya lagi-lagi. Jadi gini. Kalau ini pendapat gue ya. Iya pendapat lu. Jadi angle itu ada yang namanya angle sesuai dengan feel-nya. Dimana kita jadinya kalau nonton film emphasize. Jadi dia lagi sedih, angle-nya pas. Wah pas nih angle-nya. Jadi dapat banget sedihnya. Dia lagi tegang, pas angle-nya. Nah ini angle-nya kalau gue sih angle YouTuber. Angle yang udah framing aja gitu. Medium shot, framing. Tapi framing itu sama sekali nggak ada. Tapi lensa juga ngaruh nggak sih? Harusnya lensa ya. Kayaknya lensanya. Iya lensanya. Mungkin menurut gue angle-nya udah oke sih, tapi lensanya aja. Jadi angle itu bukan berarti angle ya. Iya. Angle itu maksudnya pergerakan angle. Iya, pergerakan bisa jadi. kamera gitu-gitu ya. Contoh ibaratnya gini, kalau gue tuh paling nggak suka. Lebih better Wakanda Forever daripada Ant-Man. Lu nggak nonton? Ant-Man gue nonton. Lu nonton Ant-Man ada Ant-Man gue hampir semua temen gue soalnya bilang kata-katanya emang aneh. Iya, aneh banget. Emang bener ya? Kalau gue belum nonton soalnya. Maksudnya kan lu musuhnya yang lebih kuat dari Thanos kan? Oh gitu? Iya, tapi dimatiin satu film gitu. Mentang-mentang ada banyak gengnya multiverse gitu ceritanya. Dikalahin satu film satu. Udah masuk belum Disney Plus? Belum masuk ya? Belum kayaknya. Aduh. Ini gue balik lagi ke Black Sun ya. Menurut gue ada plus minusnya juga di Black Sun ini. Oke. Iya, episode awal sampai tengah itu emang bagus sih. Cuman ada beberapa yang nanti akan Pas ending. ceritanya agak berbeda dari yang original yang lu ingat gitu. Oke. Jadi brace yourself aja perbedaannya. Iya kan. Pokoknya episode terakhir lu nanti langsung kayak, wah apa nih gitu. Iya sih. Gue Iya, ditis semua sama dia nih. Nonton yang terakhir Pak, ada kejutan. Ada kejutan. Ntar lu udah pelan-pelan. Pelan-pelan. Kan kalau zaman dulu kan mereka diubah jadi robotnya pas dewasa kan. Oh iya. Nah ini jadi anak kecil kan dia bisa dirubah di situ. Satu lagi. Apa? Itu spoiler nggak ya? Ya di awal-awal banget lah ya. Awal banget episode 1. Jadi kalau ini di episode 1 guys, jadi ceritanya Kotaro itu dari kecil sama sepupunya udah dan literally dilihatin anak kecil pas dia masih kecil. Dioperasi. Gue yakin ini kalau masukin ke YouTube bubar. Iya benar. Maksud gue goblok ke YouTube ya. Kan film, itulah bedanya. Mohon maaf gue jadi nyambung lagi ke kemarin gue channelnya dihilangin sama YouTube. Dan lu kalau mau tahu saat ini nih ada channel orang Jepang, ilustratornya Pokemon sama Hatsune Miku itu di-ban juga dari YouTube hanya karena dia pernah live stream gambar kayak setengah loli gitu. Tapi padahal itu manusia kan orang dewasa, cuman kelihatannya kayak anak kecil. Kalau loli kan maksudnya gitu kan. Karena di YouTube tuh kalau lo belum tahu guys, itu kalau tentang anak kecil tuh ini banget. Cuma maksud gue dasarnya nggak jelas. Kayak yang Jangan Ketawa Challenge gue tuh di video Jangan Ketawa Challenge, channel gue hampir hilang juga pada saat itu. Banyak dihapusin karena community guidelines. Gara-gara kan ya gue sering reaction ke ya anak-anak mainan di banjir. Itu dia dasarnya nggak jelas. Sementara kan di kita, mohon maaf ya di Indonesia ya, nggak usah di Indonesia, depan rumah gua kalau banjir bocah-bocah berenang. Iya. Sementara mungkin menurut orang bule, standarnya bule gitu kan, bahaya nih gitu mungkin kan. Tapi giliran main jet ski nggak apa-apa. Misalnya lu bayangin Kamen Rider Black Sun masuk YouTube, ada yang anak kecil lagi dioperasi begitu, pasti udah di-blok bukan langsung. dolar kuning lagi. Itu kan maksudnya, tapi kan film tuh ada maknanya gitu loh. Benar. Ngerti gak sih maksudnya? Kalau lu musik video bisa bilang musik video boleh, kenapa film nggak boleh? Film kan juga ada suatu normanya. Sama satu lagi sih bang, gue juga baru ingat generasi-generasi di bawah kita tuh. Jadi kan kita udah manusia yang tumbuh kan. Nah orang tua yang kita literally waktu masih kecil mereka anak-anak. Mereka tuh kayak nggak akan mendidik anaknya seperti orang tua mereka yang keras gitu. Jadi akhirnya muncullah film-film yang buat bocil cil-cil gitu. Yang literally orang tuanya disalahin tuh ada banyak nih. Setuju. Lu arah ke situ bagus banget tuh. Iya, kan? Gue pengen ngomongin Pinocchio. Terus yang Disney kemarin yang Turning Red itu. Kok gue bilang nih film kok intinya jadi kayak orang tua salah. Orang tuanya menurut gue fine-fine aja. Gila lu akan ngerasain kalau lu jadi orang tua guys. Lu namanya sayang sama anak itu. Bukannya simpelnya gini, buat lu pada yang saat ini nih jadi kemana-mana, tapi nggak apa-apa. Sekaligus karena sekarang nih Hollywood tuh udah pengen gue ecek banget nih. Zaman sekarang tuh seolah-olah ya orang tua itu akan selalu gitu guys. Akan selalu gitu. Lu jadi orang tua tuh akan gitu. Ibaratnya bukan melawan ya, tapi untuk berdiskusi dengan orang tua adalah ya diskusi. Misalnya orang tua lu pengennya kayak yang di Turning Red kan, pengennya dia anaknya bla 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 bla. Padahal sesimpel ya gue kasih nih, sesimpel ngobrol
Simple. Ma, aku tidak mau seperti yang mama ini. Aku maunya begini. Simple. Iya, malah Gue gitu kenyang gue. malah jadi panda dulu. Emang jadi panda dulu. Kesannya kayak orang tua Asian, terutama Asian yang kalau turning red kan. Seolah-olah sama itu yang everything everywhere all at once. Orang pada bilang, wah ini gue intinya tuh yang gue tangkap adalah kok kesana jadi lagi-lagi ortu yang salah. Gitu. Ortu yang salah. Gue bilang apa dengan? Cuman tapi kalau everything everywhere itu akhirnya mereka ngomong. Iya, itu bagus. Bagus. Iya. Walaupun lagi-lagi selipin LGBT segala macam. Harus ada gitu, gue bilang zaman sekarang. Tapi intinya gitu. Jadi kenapa gitu? Pinocchio kan film yang dulu intinya anak jadi anak jangan bandel. Pinocchio yang remake Disney, lo sebagai orang tua harus terima aja anak lo walaupun boneka kayu. Makanya nggak berubah kan? Oh gitu. Nggak berubah. Yang remake astaga naga. Oh ya ampun. Ya Allah. Bagusan yang itu Guillermo del Toro. Oh itu bagus banget. Yang Pinocchio. Dia juga nggak berubah jadi anak itu. Tapi diceritakan dengan sangat bagus sekali. Iya. Itu bedanya. Nah, jadi di Jepang juga ternyata ada strict parenting juga jadi jatuhnya. Iya. Jadi kan kenapa Kamen Rider Black Sun itu kan sampai yang berdarah-darah sampai gitu. Iya. Nah, sekarang Kamen Rider paling cuman kayak slash yang kayak kembang api gitu. Karena memang ternyata orang tua di sana tuh nggak ngebolehin anaknya nonton anaknya nonton kekerasan yang keras banget gitu, nggak boleh gitu. Nah, Jepang tuh agak lucu ya. Dan akhirnya yang kayak gore-gore cinematic masterpiece itu masuk ke Amazon Prime, masuk ke bioskop. Jadi makanya kualitas Kamen Rider yang sekarang lu tonton di TV sama di bioskop itu beda gitu. Kalau lu nonton Kamen Rider yang di bioskop, itu lo akan merasakan di mana jam-jam lu nonton Kuga, Black RX gitu. Makanya lu yang nonton Amazon Prime berasa kan sinematiknya. Gue jadi agak sebenarnya lucu ya. Kenapa? Ya Jepang kan gitu kan, game misalnya Resident Evil, yang aslinya kan, ada yang Resident Evil 7 ya, yang Village itu 7 ya, apa? Village 7 kalau nggak salah. 7 apa 8 yang sih? kata pala kebelah, kan di versi Jepang nggak ada. Oh nggak ada? Sensor, nggak boleh gitu kan. Giliran gor-gor di sensor Jepang, tapi giliran yang yang nganu-nganu nggak? Hahaha, nggak apa-apa. Oh nggak. Tapi itulah bukti bahwa budaya di mereka gor-gor pengen mungkin sama mereka di ini karena mungkin ya, maksudnya ini gue logika aja ya, banyak yakuza apa segala macam kan, jadi nggak pengen tuh anak-anaknya ke depannya gitu. Tapi hahaha nggak apa-apa karena mungkin di Jepang emang lagi kurang orang yang ingin melakukan hahaha itu. Iya, makanya lu nggak pengen ke Jepang. Garis keturunan kurang. Itu dia Kandra. Maksudnya buat Panggil Andra. Gih, cari di Jepang karena Jepang tuh lagi kekurangan banget manusia, kadang-kadang akan punah loh Jepang katanya. Tapi kalau gue baca berita tahu nggak sih sekolah-sekolah di Jepang pada tutup di daerah gara-gara itu kekurangan populasi. Makanya. Jadi abis lulus jadi abis lulus angkatan mereka udah tutup tuh. Gue nonton Discovery Channel. Jadi menemani satu cewek ini dia mau kencan. Pacaran aja kayak resmi banget gitu. Halo, nama kamu siapa? Gue bilang, ya lu pantesan aja. Aku banget. Makanya lu sana ke sono dengan apa kabar bro? Bro nggak tuh? Gini. Hey lil mama. Gitu kan? Ceweknya pulang langsung depresi sih. Gue sempet ini juga sih doa. Gue kan umroh. Serius deh, ini cerita deh. Ya maaf ya guys. Lalu doanya gitu. Gue ke umroh. Ya Allah berikan saya jodoh. Kalau bisa orang luar negeri, Jepang gitu. Apa? Iya. Seriusan? Nah terus makanya mungkin sekarang gue jomblo di Indonesia karena gue ceritain ya. Mohon maaf nih jadi mana-mana nih. Tapi apa-apa. Emang acara ngopi ini kan kayak kita lagi ngobrol di kafe kan tentang film. Nggak apa-apa. Lu mau tau gak bini gue? Kenapa? Gue itu lagi Ramadan tahun 2018, 2018. Gue tahajudin. Oh iya? Mau tau gak doa gue kayak gimana? Apa? Ya Allah, kepada Andra Hevinska. Kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, jadikanlah jodohku. Tidak ada B. Kalau doa begitu bos. Gitu. Gitu. Lu bilang dong kalau doa. Ya Allah. Jadikanlah Pevita Pierce jodohku. Gitu kalau Pevita Pierce bukan jodohku, jodohkanlah dia denganku. Amin. Kalau gue doa itu kan masih ada kemungkinannya gitu, persentase gitu. Oh gitu. Ya boleh juga sih. Boleh kan? Siapa tahu, ya kan? Benar juga sih. Wallahu alam. Betul. Bener sih, dari secara itunya ya. Pevita Pierce kalau nonton. Ya. Oke guys. Ya jadi kemana-mana kita nih. Tapi dia ngopi. Tapi ini dulu dong, sebelum penutupan. Sebelum penutupan. Rating 1/10 dari episode 1 sih, jujur ya. 8 lebih sih. Just. Jujur aja. Iya. Sekarang gue paling senang banget kalau ada
sebuah film yang gue tuh sampai udah nggak mikirin lagi, mana sinematografi kurang nih. Kalau lu nonton udah menikmati ceritanya, udah nggak ngebahas lagi sinematografi kurang nih, ini kurang nih, itu artinya ya udah bagus semua. Berjalan aja itu film. Gue nonton tadi literally udah menikmati. Oh, ini ceritanya sih, oh gini, oh iya beda dari dulu ya, oh gini gitu. Gue udah masuk ke dalam ceritanya. Bagus, iya ngerti. Kalau lu nonton film guys, lu udah nggak mikirin lagi sinematografinya, apa lu nggak bahas lagi ya itu tadi udah bagus. Kalau lu nonton film kayak, mohon maaf ya, Ant-Man tadi ada setuju ya gue. Karena Ant-Man hampir semua temen gue bilang, kok nih kata-kata ada yang kasar banget sih ini gitu-gitu. Artinya emang kasar. Mungkin kasar. Ya gue belum nonton sih. Nah makanya, satu lagi tambahan. Apa? Jadi ternyata setelah si Hulk, Ant-Man gitu-gitu, yang sinematografinya sama si CGI-nya jelek-jelek, itu dipecat Pak. Itunya, yang bertanggung jawab atas. Oh iya kemarin gue dengar. Iya itu dipecat. Si CGI dipecat. Iya berarti emang ya. Udah bermasalah. Itu dia masalahnya. Bermasalah. Akhirnya sama YouTube, Susan lah. Tapi kan udah ganti owner. Iya, ganti owner makanya sekarang. NFT. Tapi ownernya kan yang pengen bikin NFT di YouTube. Wah, nggak berubah, sama aja kalau gitu. Berarti mendingin duit doang. Sumpah, gue di tangan Susan tuh merasa kreator tuh nggak dianggap gitu loh. Sama apalagi sekarang. Sekarang apa lagi? Terakhir anggap lu kan udah lama juga nge-YouTube dong, dari zamannya Enos segala macam kan. Dulu kan fun. 10 tahun. Terus dikit-dikit tuh YouTube tuh, ayo kreator gitu kan dulu kan. Sekarang tuh kayak fuck kreator, kita nggak company. Terasa banget ya sih, jangan bohong, pasti terasa dong. Terasa, tapi ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Mereka masuk ke YouTube Short. Nah, mereka udah mulai balik kayak dulu lagi. Tapi untuk short doang. Untuk khusus YouTube yang nge-short. Tandanya apa? Bukan dari hati, duitnya doang juga. Oh gitu. Lo aja dong, short kan kalau misalnya produk YouTube original, gue percaya YouTube pengen berarti masih peduli sama ini. Short kan produknya TikTok sebenarnya. Ya video pendek gitu maksudnya. Iya, mirip ya. Itu mah artinya bukan ini ada maunya. Tapi YouTuber kan bukan orang goblok. Yang gue lihat ya. Ya beberapa sih ada yang benar-benar original ya. Tapi beberapa gue lihat dari TikTok diupload dulu TikTok, baru keduanya di YouTube. Oke guys, jadi intinya Kamen Rider Black Sun. Bagus. Kita ngomong kemana-mana tapi intinya bagus. Bukan curhat lah hitungannya. Mungkin ada part 2 mungkin kalau misalnya ya, kalau misalnya lagi-lagi. Intinya kalau lu udah nonton, ya udah saya nonton dan kalau ada waktunya aja. Atau sesimpel mungkin gue bikin status di Instagram atau pas gue live gue bilang guys pokoknya mantap kalau gue udah selesai ya. Tapi nanti kita lanjutin kalau ini. Pokoknya kalau udah tamat kita bikin lagi. Kita bikin lagi. Sejauh ini mantap. Alis sebetulnya. Alis yang bagus ya. Udah fokus dulu Black Sun dulu aja bisin. Lo Korea suka nonton gak sih? Suka nonton. Banyak kok drama-drama ini. AM Robot nonton. Gila anjir gue nangis bego gue goblok brengsek. Karena gini gue pernah nonton juga yang W2 Worlds judulnya. W2 Worlds kan yang jadi komik dunia. Jadi komik tapi endingnya kan jauh loh kayak kurang budget gitu endingnya. Endingnya. Jadi kayak gitu kan gue kira yang AM Robot bakal gitu. Bagus ending. Asem Ami kenapa? Ami kan waktu itu belum menikah tuh. Masih suka nginep di sini kan. Apaan sih Korea lo? Sampai jam 3 nangis sendiri di sini. Gua bangun jam 3. Lah, dia masih nonton begitu lagi sedih. Iya. Descendant of the Sun juga bagus. Banyak sih emang drakor tuh banyak banget. Bagus. Lu kalau udah masuk ke dunia drakor, nggak ada habisnya. Lu begadang terus serius. Kayak gua waktu itu sempet no-live bangsa. 3 hari, 5 hari itu nontonin drakor yang 12 episode. Ya karena emang maksudnya gini ya, orang-orang tuh kayak nyepelein kan. Nyepelein ternyata bagus. Iya, mungkin karena ya tau lah kan plastik kan biasa orang Indonesia itu udah sistematiknya gue udah tau. Koar dulu, pas udah coba sendiri baru Thank you. Sampai situ dulu untuk kopi kali ini. Sampai jumpa di Ngobrol Film di episode berikutnya ya. Nggak ada kopinya nih. Kan lagi sakit lambung. Sahur sosok pedes. Ada jus. Apa coba? Ada jus. Makanya jus siapa tuh ya? Nggak tahu. Thank you. Bye-bye. Belajar AI lagi kan abisnya kita? Nggak usah sebutin juga sih.